Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan belajar materi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok, besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Di sini ada 7 ya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Untuk besaran pokok, kita bisa langsung melakukan pengukuran ya. Misalkan untuk mengukur panjang, tinggal diukur aja panjangnya berapa meter. Mengukur massa badan, misalkan tinggal diukur saja massa badannya berapa kilogram. Seperti itu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas, volume, kecepatan, gaya, dan sebagainya. Misalkan untuk mendapatkan ukuran luas, maka kita tidak bisa melakukan pengukuran luas langsung ya. Yang kita ukur adalah panjang dan lebar kalau itu bentuknya persegi atau persegi panjang. Nah, kemudian luas diperoleh dari panjang kali lebar. Maka satuan luas adalah meter persegi sama dengan volume. Berarti yang kita ukur pertama adalah panjang, lebar, dan langsung saja kita ke pembahasan besaran pokok. Yang pertama ada panjang. Satuan panjang dalam SI adalah meter. Panjang dapat dikonversi pada satuan lain. Ini ada konversi satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Di mana setiap turun satu tingkat berarti dikalikan 10. Sedangkan naik satu tingkat berarti dibagi 10. Misalkan 3 meter sama dengan berapa sentimeter. Naik berapa tingkat atau turun berapa tingkat? Meter ke sentimeter, naik atau turun? Ya, turun 2 tingkat berarti dikali 10 kali 10 berarti dikali 100 ya. 300 cm. Kemudian 100 meter sama dengan berapa hektometer? Naik atau turun? Ternyata naik 2 tingkat. 1, 2 berarti dibagi 100. Jadi 100 meter sama dengan 1 hektometer. Sebutan lain besaran pokok panjang adalah lebar, tinggi, dan jarak. Kemudian untuk alat ukur panjang ada mistar, ada roll meter, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Untuk besaran pokok yang kedua ada massa. Massa adalah keseluruhan zat atau jumlah zat yang terkandung dalam sebuah benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Di sini ada konversi satuan massa ya, seperti tadi. Panjang juga ada kilogram, hektogram, atau disebut ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Di mana setiap turun satu tangga berarti dikalikan 10 dan naik satu tangga berarti dibagi 10. Misalkan ada 2 kg sama dengan berapa gram? Berarti kilo ke gram turun ya. 1, 2, 3. Turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. Maka 2 kg sama dengan 2000 gram. Yang kedua, 300 ons sama dengan berapa kilo? Ons nama lainnya adalah hektogram. Dijadikan ke kilo berarti naik satu tangga. Berarti 300 ons sama dengan 30 kg. Selanjutnya kita ke alat ukur massa. Di sini ada neraca Ohm digital, neraca Ohm 3 lengan, neraca Ohm 2 lengan, dan neraca Ohm 4 lengan. Cara membaca hasil pengukuran massa menggunakan neraca Ohm 3 lengan. Ini adalah gambar neraca Ohm 3 lengan. Di sini ini adalah tempat beban, ini tombol kalibrasi, ini adalah lengan neraca, dan di bawahnya adalah bandul pemberat atau anting. Terus ini adalah titik nol atau kesetimbangan. Oke, kita meletakkan beban untuk ditimbang ya. Jadi kita bisa menggeser anting tersebut, anting pada lengan neraca maksudnya. Kita geser-geser antingnya sampai dengan posisi lengan neraca setimbang. Selanjutnya, setelah itu kita baca hasil pengukurannya. Ini tampilan lengan neraca, ada lengan belakang menunjukkan angka 40. Kemudian lengan tengah menunjukkan di angka 500 dan lengan depan menunjukkan di angka
2, belum sampai 3, 1, 2, 3, berarti 2,4 ya. Lalu hasil pengukurannya adalah ditambahkan saja 40 gram ditambah 500 gram ditambah 2,4 gram, hasilnya 542,4 gram. Nah, untuk latihan, tentukan massa batu yang ditimbang menggunakan neraca Ohaus 3 lengan di bawah ini ya. Nah, ini adalah gambar dari lengan neraca tersebut, lengan belakang, tengah, dan depan. Silahkan ditentukan berapa hasilnya. Besaran pokok yang 3 ada waktu. Satuan waktu dalam SI adalah sekon. Bisa cukup ditulis S. Satuan waktu diantaranya ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, atau 3600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan lain-lain ya. Kemudian alat ukur waktu ada arloji, ada stopwatch digital, stopwatch analog, jam pasir, dan jam matahari. Kita akan mengukur waktu menggunakan stopwatch. Nah, ini adalah gambar stopwatch ya, dimana dalam keadaan 0, nah, dalam diam dia jarumnya akan mengarah ke atas lurus seperti ini. Sekarang kita akan mencoba membaca hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Jika stopwatch sudah digunakan atau sedang digunakan, maka jarumnya akan bergeser ke arah kanan. Di sini ada 2 lingkaran, yang kecil menunjukkan petunjuk menit dan lingkaran yang besar menunjukkan petunjuk detik. Lalu kita baca hasilnya. Pada lingkaran kecil yang di dalam itu menunjukkan angka berapa? Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Belum sampai 5 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 2 ya. 2 menit. Sedangkan yang di lingkaran luar itu jarumnya menunjukkan angka 15. Jadi lingkaran luar adalah 15 detik. Maka hasil pengukuran waktunya adalah 2 menit 15 detik. Besaran pokok yang keempat ada kuat arus. Satuan kuat arus dalam SI adalah ampere. Bisa cukup ditulis A. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar dalam rentang waktu setiap satuan waktu. Kemudian yang kelima ada besaran pokok suhu. Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas pada suatu benda. Satuan suhu dalam SI adalah Kelvin. Bisa cukup ditulis K. Alat ukur suhu adalah termometer. Dalam Kelvin, maka ukuran suhunya ditentukan T sama dengan suhu yang terukur pada termometer Celcius ditambah 273. Ya, kalau itu diukur menggunakan termometer Celcius. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk dari termometer digital dan termometer analog. Yang keenam ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran pokok pada fisika yang mengatur daya yang dipancarkan oleh suatu benda sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Selanjutnya ada jumlah zat. Jumlah zat adalah besaran pokok fisika yang mengukur cuplikan zat elementer yang dapat berupa elektron, atom, ion, molekul, atau partikel tertentu. Kita ke besaran turunan. Ada 1, luas. Luas atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi. Luas dilambangkan L. Satuan luas adalah meter persegi. Misalkan kita akan mengukur luas ruang kelas yang bentuknya persegi panjang, maka ukuran luas adalah L sama dengan panjang kali lebar, di mana ukurannya didapatkan satuan luas sama dengan satuan panjang kali satuan lebar, maka meter kali meter sama dengan meter persegi, maka satuan luas adalah meter persegi. Selanjutnya untuk istilah-istilah dalam luas, ada 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi, 1 are sama dengan 100 meter persegi, 1 kilometer sama dengan 1 juta meter persegi, dan 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Selanjutnya ada besaran turunan volume. Volume berasal dari besaran pokok panjang. Jika kita mengukur volume benda padat yang bentuknya beraturan, maka kita tentukan dahulu ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Volume didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Ketika dinyatakan dalam satuan cm, maka cm kali cm kali cm, jadi satuan volume adalah cm kubik. Sedangkan jika dinyatakan dalam satuan meter ukuran benda tersebut,
maka volume yang didapat adalah meter kali meter kali meter, maka satuan volume tersebut adalah meter kubik. Lalu bagaimana mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan seperti batu, penghapus, gunting, dan sebagainya? Di sini kita bisa memanfaatkan zat cair ya. Ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan gelas ukur. Gelas ukur tersebut diletakkan dalam keadaan datar seperti meja, kemudian diisi air sampai dengan volume tertentu. Nah, di sini kita sebut volume pertama atau V1. Kemudian kita masukkan batu atau benda padat ke dalam gelas ukur, maka permukaan air akan naik, bukan? Nah, keadaan ini kita sebut sebagai volume kedua atau V2. Jadi nanti kita selisihkan untuk mendapatkan volume batu. Sehingga V1 dikurangi V2 adalah V zat padat tersebut. Di sini volume 2 dikurangi volume 1 adalah volume zat padat atau volume batu. Di sini 75 dikurangi 50 ya, digambar, sehingga volume batu adalah 25 mili. Cara kedua mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur adalah kita menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Pertama kita letakkan pada permukaan datar seperti meja ya. Nah, gelas berpancuran diisi air hingga pres pada pipa ya. Kemudian dimasukkan batu atau benda yang tidak teratur bentuknya. Nah, nanti permukaan air akan naik dan akan tumpah ke dalam gelas ukur melewati pipa. Nah, tumpah, kemudian airnya akan ke gelas ukur. Di sini air yang keluar dari gelas berpancuran ya adalah volume batu tersebut atau volume benda tidak beraturan tersebut. Besaran turunan selanjutnya ada laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Biasanya ini dimanfaatkan untuk mengukur pertumbuhan tanaman, seperti tanaman jagung ya. Nah, di sini awal pertumbuhan tanaman jagung ada 20 cm. Selang 10 hari kemudian, tanaman jagung tumbuh menjadi 60 cm tingginya. Lalu bagaimana cara mengukur laju pertumbuhannya? Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu, sama dengan 60 dikurangi 20 cm dibagi 10 hari, sama dengan 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman jagung adalah 4 cm per hari. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.